Kartago, Carthage, adalah sebuah kota kuno yang terletak di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Tunisia. Kota ini didirikan oleh bangsa Fenisia pada abad ke-9 sebelum Masehi dan berkembang menjadi kekuatan maritim dan perdagangan yang dominan di Mediterania Barat sebelum akhirnya dihancurkan oleh Romawi pada tahun 146 sebelum Masehi. Berikut adalah sejarah Kartago sebelum pengepungan oleh umat Islam. Kartago didirikan sekitar tahun 814 sebelum Masehi oleh kolonis Fenisia dari kota Tyre, sekarang di Lebanon. Menurut legenda, kota ini didirikan oleh Ratu Dido, Elisa. Kartago awalnya adalah koloni perdagangan, tetapi dengan cepat berkembang menjadi kota independen yang kuat. Kartago menjadi pusat perdagangan dan kekuatan maritim utama di Mediterania Barat. Mereka mendirikan koloni dan pos perdagangan di seluruh wilayah, termasuk di Sisilia, Sardinia, Korsika, Spanyol, dan Afrika Utara. Kartago menguasai rute perdagangan penting dan memiliki armada laut yang kuat. Pada abad ke-6 hingga ke-5 sebelum Masehi, Kartago terlibat dalam serangkaian konflik dengan koloni-koloni Yunani di Sisilia yang dikenal sebagai Perang Sisilia. Pertempuran ini seringkali berakhir dengan status quo, dengan Kartago dan Yunani membagi pengaruh di pulau tersebut. Konflik paling terkenal dalam sejarah Kartago adalah Perang Punik melawan Romawi. Terdapat 3 perang Punik. 1. Perang Punik pertama berpusat di Sisilia, berakhir dengan kekalahan Kartago dan kehilangan kontrol atas Sisilia. 2. Perang Punik kedua dikenal dengan invasi Hannibal ke Italia melalui Alpen. Meskipun Hannibal meraih kemenangan besar seperti di Cannae, Kartago akhirnya kalah dan kehilangan kekuasaan di Spanyol. 3. Perang Punik ketiga, Romawi mengepung dan menghancurkan Kartago sepenuhnya, mengakhiri keberadaannya sebagai kekuatan independen. Kartago adalah kota yang makmur dengan ekonomi berbasis perdagangan, pertanian, dan industri. Mereka terkenal dengan produk-produk seperti kain ungu, kerajinan logam, dan barang-barang mewah. Masyarakat Kartago adalah campuran dari orang Fenisia, Berber, dan kelompok etnis lainnya. Agama Kartago dipengaruhi oleh tradisi Fenisia dengan dewa-dewa seperti Baal Hamon dan Tanit. Mereka juga dikenal dengan praktik kontroversial seperti pengorbanan anak, meskipun bukti arkeologis tentang hal ini masih diperdebatkan. Setelah kehancuran pada tahun 146 sebelum Masehi, Kartago menjadi bagian dari Republik Romawi. Pada tahun 44 sebelum Masehi, Julius Caesar memerintahkan pembangunan kembali Kartago sebagai koloni Romawi. Kota ini berkembang kembali dan menjadi salah satu kota terpenting di Kekaisaran Romawi. Pada abad ke-5 Masehi, Kartago direbut oleh suku Vandal dan menjadi ibu kota kerajaan Vandal. Pada abad ke-6 Masehi, Kekaisaran Bizantium merebut kembali Kartago di bawah pimpinan Jenderal Belisarius. Kartago akhirnya jatuh ke tangan umat Islam pada tahun 698 Masehi selama ekspansi Islam di Afrika Utara. Penaklukan ini menandai akhir dari sejarah panjang Kartago sebagai kota penting di Mediterania dan awal dari dominasi Islam di wilayah tersebut. Sejarah Kartago adalah cerita tentang kemakmuran, konflik, dan kehancuran yang meninggalkan warisan budaya dan sejarah yang kaya. Pengepungan Kartago oleh pasukan Islam pada tahun 695 Masehi adalah bagian dari ekspansi besar-besaran Kekhalifahan Umayyah di Afrika Utara. Ekspansi ini bertujuan untuk menyebarkan Islam dan memperluas wilayah kekuasaan kekhalifahan. Berikut adalah gambaran tentang awal pengepungan Kartago oleh pasukan Islam. Setelah penaklukan Mesir oleh pasukan Islam pada pertengahan abad ke-7 Masehi, perhatian kekhalifahan beralih ke wilayah Maghreb, Afrika Utara. Wilayah ini pada saat itu dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium yang memiliki basis kuat di Kartago. Kartago, sebagai kota penting dan bekas ibu kota provinsi Afrika Bizantium, menjadi target strategis.
Pasukan Islam dipimpin oleh Hasan bin Al-Nu'man, seorang jenderal yang ditugaskan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari kekhalifahan Umayyah. Hasan bin Al-Nu'man telah berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah Ifriqiya, sekarang Tunisia, sebelum menyerang Kartago. Pada tahun 695 Masehi, Hasan bin Al-Nu'man memimpin pasukannya menuju Kartago. Kota ini memiliki pertahanan yang kuat dan dukungan dari Bizantium yang mengirim bala bantuan melalui laut. Pasukan Islam mengepung kota dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan pasukan Bizantium dan sekutu lokal mereka. Setelah pengepungan yang intens, pasukan Islam berhasil merebut Kartago. Kota ini dijarah dan sebagian dihancurkan, mengakhiri dominasi Bizantium di wilayah tersebut. Namun, kemenangan ini tidak bertahan lama karena Bizantium berhasil merebut kembali Kartago beberapa tahun kemudian dengan bantuan armada laut mereka. Pada tahun 698 Masehi, Hasan bin Al-Nu'man kembali dengan pasukan yang lebih besar dan mengepung Kartago sekali lagi. Kali ini, pasukan Islam berhasil merebut kota secara permanen. Bizantium yang sedang menghadapi tekanan di front lain tidak mampu mempertahankan Kartago dan akhirnya menarik diri dari Afrika Utara. Kejatuhan Kartago menandai berakhirnya kekuasaan Bizantium di Afrika Utara dan membuka jalan bagi penyebaran Islam di wilayah tersebut. Kota ini kemudian dibangun kembali oleh Muslim dan menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Islam. Penaklukan Kartago juga memperkuat posisi kekhalifahan Umayyah di Mediterania dan memfasilitasi ekspansi lebih lanjut ke Spanyol dan Eropa Selatan. Pengepungan Kartago oleh pasukan Islam adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam dan Mediterania yang menandai pergeseran kekuasaan dari Bizantium ke kekhalifahan Islam dan membuka babak baru dalam sejarah Afrika Utara. Pengepungan Kartago oleh pasukan Muslim terjadi dalam konteks ekspansi Islam di Afrika Utara pada akhir abad ke-7 Masehi. Pada tahun 695 Masehi, pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Hasan ibn Al-Nu'man Al-Ghassani berhasil merebut Kartago dari Kekaisaran Bizantium. Berikut adalah gambaran kondisi pasukan Muslim selama pengepungan tersebut berdasarkan sumber-sumber Islam. Setelah penaklukan Mesir oleh Amr ibn al-As pada tahun 641 Masehi, pasukan Muslim mulai memperluas pengaruhnya ke wilayah Afrika Utara, Maghreb. Wilayah ini saat itu berada di bawah kekuasaan Bizantium, dengan Kartago sebagai salah satu pusat kekuasaan dan pertahanan utama. Hasan ibn Al-Nu'man Al-Ghassani adalah seorang jenderal yang ditugaskan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan untuk memimpin kampanye militer di Afrika Utara. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan strategis yang berhasil mengkonsolidasikan kekuatan Muslim di wilayah tersebut. Kondisi pasukan Muslim. Pasukan Muslim terdiri dari tentara yang terlatih dan disiplin. Banyak di antaranya adalah veteran dari penaklukan sebelumnya di Mesir dan Suriah. Mereka memiliki pengalaman tempur yang luas dan semangat jihad yang tinggi. Hasan ibn Al-Nu'man menggunakan strategi yang efektif, termasuk pengepungan dan serangan mendadak. Pasukan Muslim juga memanfaatkan pengetahuan lokal dan dukungan dari suku-suku Berber yang telah memeluk Islam. Pasukan Muslim mengandalkan pasokan dari wilayah yang telah mereka kuasai sebelumnya, seperti Mesir. Mereka juga memanfaatkan sumber daya lokal untuk memastikan kelangsungan logistik selama pengepungan. Pasukan Muslim dilengkapi dengan senjata dan perlengkapan yang memadai, termasuk panah, pedang, dan baju zirah. Mereka juga menggunakan teknik pengepungan seperti mesin pengepungan dan tanggul. Pada tahun 695 Masehi, pasukan Muslim berhasil merebut Kartago setelah pengepungan yang intensif. Kota ini dipertahankan dengan kuat oleh garnisun Bizantium, tetapi pasukan Muslim berhasil mengatasi pertahanan tersebut. Setelah penaklukan, Kartago dijadikan sebagai basis operasi untuk ekspansi lebih lanjut ke wilayah Maghreb. Penaklukan Kartago oleh pasukan Muslim menandai titik balik penting dalam sejarah Afrika Utara. Keberhasilan ini membuka jalan bagi Islamisasi dan Arabisasi wilayah tersebut.
Kartago kemudian kehilangan statusnya sebagai kota penting dan pusat kekuasaan berpindah ke Kairouan yang didirikan oleh pasukan Muslim sebagai ibu kota baru. Sumber-sumber Islam seperti karya sejarawan Al-Baladuri dan Ibn Khaldun menggambarkan penaklukan Kartago sebagai bagian dari misi penyebaran Islam dan penegakan kekuasaan Islam di wilayah baru. Mereka menekankan keberanian, kesabaran, dan keteguhan pasukan Muslim dalam menghadapi tantangan selama pengepungan. Secara keseluruhan, kondisi pasukan Muslim selama pengepungan Kartago pada tahun 695 Masehi mencerminkan kekuatan, strategi, dan semangat yang memungkinkan mereka untuk mencapai kemenangan penting dalam ekspansi Islam di Afrika Utara. Pengepungan dan penaklukan Kartago oleh pasukan Muslim pada tahun 698 Masehi merupakan bagian dari ekspansi Islam di Afrika Utara yang dipimpin oleh dinasti Umayyah. Kebijakan penguasa Muslim selama pengepungan dan penaklukan Kartago didokumentasikan oleh sejarawan Muslim seperti Al-Tabari, Ibn Abdal Hakam, dan lainnya. Berikut adalah gambaran kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh penguasa Muslim selama penaklukan tersebut. Sebelum penaklukan Kartago, pasukan Muslim telah menguasai sebagian besar wilayah Afrika Utara, Maghrib, di bawah pemimpin seperti Uqbah bin Nafi yang mendirikan kota Kairouan 670 M sebagai basis militer dan administrasi. Penguasa Umayyah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan, memiliki kebijakan ekspansif untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam ke seluruh Mediterania. Kartago, sebagai kota pelabuhan penting di Mediterania, memiliki nilai strategis tinggi bagi Muslim untuk mengontrol perdagangan dan melawan pengaruh Bizantium di wilayah tersebut. Penaklukan Kartago juga bertujuan untuk mengamankan wilayah Afrika Utara sepenuhnya dari ancaman Bizantium. Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengirim pasukan besar dipimpin oleh Hasan bin Al-Nu'man, seorang jenderal yang berpengalaman dalam perang di Afrika Utara. Pasukan Muslim dilengkapi dengan persenjataan dan logistik yang memadai untuk menghadapi pertahanan kuat Bizantium di Kartago. Pasukan Muslim mengepung Kartago dan menggunakan strategi pengepungan yang ketat untuk memutus pasokan makanan dan bantuan dari Bizantium. Setelah pertempuran sengit, Kartago jatuh ke tangan Muslim pada tahun 698 Masehi. Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Leontios mencoba mempertahankan kota tetapi akhirnya mundur. Setelah penaklukan, Hasan bin Al-Nu'man memerintahkan penghancuran Kartago untuk mencegah Bizantium menggunakan kota tersebut sebagai basis militer di masa depan. Kebijakan ini mencerminkan strategi bumi hangus untuk memastikan keamanan wilayah Muslim. Setelah penaklukan, pasukan Muslim mengintegrasikan penduduk lokal Berber ke dalam pemerintahan dan militer Islam. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kekuatan Muslim di wilayah tersebut. Penduduk lokal yang memeluk Islam, mualaf, diberikan hak yang sama dengan Muslim Arab, sementara non-Muslim, Kristen dan Yahudi, diizinkan mempertahankan keyakinan mereka dengan membayar jizyah, pajak perlindungan. Meskipun Kartago dihancurkan, Muslim membangun kota baru di dekatnya, yaitu Tunis, yang menjadi pusat administrasi dan ekonomi baru di wilayah tersebut. Tunis berkembang pesat di bawah pemerintahan Muslim dan menjadi kota penting dalam peradaban Islam. Al-Tabari mencatat bahwa penaklukan Kartago adalah bagian dari kebijakan ekspansi Umayyah untuk menyebarkan Islam dan memperkuat kekuasaan mereka di Mediterania. Ia menekankan peran Hasan bin Al-Nu'man sebagai pemimpin yang cakap dalam mengalahkan Bizantium. Dalam kitab Futuh Misr wal Maghrib, penaklukan Mesir dan Maghrib, Ibn Abdal Hakam menggambarkan penaklukan Kartago sebagai kemenangan besar bagi Islam dan langkah penting dalam mengamankan Afrika Utara. Ia juga mencatat kebijakan Muslim dalam memperlakukan penduduk lokal dengan adil dan mengintegrasikan mereka ke dalam sistem Islam. Ibn Khaldun dalam muqaddimahnya menganalisis penaklukan Kartago sebagai bagian dari proses panjang Islamisasi Afrika Utara dan interaksi antara Muslim Arab dan suku Berber. Kebijakan penguasa Muslim selama pengepungan dan penaklukan Kartago mencerminkan strategi militer yang cerdas, diplomasi dengan penduduk lokal,
dan visi ekspansi yang jelas. Penghancuran Kartago dan pembangunan Tunis menandai transisi dari era Bizantium ke era Islam di Afrika Utara. Sejarawan Muslim memandang penaklukan ini sebagai tonggak penting dalam sejarah Islam dan penyebaran peradaban Islam di Mediterania. Setelah pengepungan dan penaklukan Kartago, Carthage, oleh pasukan Islam pada tahun 698 Masehi, kondisi kota dan wilayah sekitarnya mengalami perubahan signifikan. Berikut adalah gambaran kondisi setelah penaklukan tersebut berdasarkan catatan sejarawan Muslim. Setelah penaklukan oleh pasukan Islam di bawah pimpinan Hasan ibn al-Nu'man, Kartago mengalami kehancuran besar-besaran. Kota ini, yang sebelumnya telah menjadi pusat penting di bawah Romawi dan Bizantium, dihancurkan untuk mencegah kembalinya kekuatan Bizantium. Kartago tidak lagi menjadi pusat administratif atau militer. Sebagian besar penduduknya meninggalkan kota, dan banyak bangunan dihancurkan atau ditinggalkan. Sebagai gantinya, umat Islam mendirikan kota baru bernama Kairawan pada tahun 670 Masehi oleh Uqbah ibn Nafi. Kairawan menjadi pusat administrasi, militer, dan keagamaan Islam di Afrika Utara. Kairawan berkembang pesat dan menjadi salah satu kota terpenting dalam dunia Islam, berfungsi sebagai basis untuk ekspansi lebih lanjut ke wilayah Maghreb dan Spanyol. Setelah penaklukan, terjadi migrasi besar-besaran orang Arab ke wilayah tersebut. Proses Islamisasi penduduk lokal Berber juga berlangsung secara bertahap, meskipun pada awalnya banyak yang masih memeluk agama Kristen atau kepercayaan lokal. Terjadi percampuran budaya antara orang Arab, Berber, dan sisa-sisa penduduk Romawi Bizantium. Bahasa Arab mulai menggantikan bahasa Latin dan Yunani sebagai bahasa administrasi dan budaya. Dengan jatuhnya Kartago, pusat perdagangan beralih ke kota-kota Islam seperti Kairawan dan Tunis. Aktivitas perdagangan Mediterania mulai didominasi oleh kekuatan Islam. Wilayah sekitar Kartago yang subur terus dimanfaatkan untuk pertanian. Industri tradisional seperti tekstil dan kerajinan logam juga terus berkembang di bawah pemerintahan Islam. Islam mulai menyebar secara luas di kalangan penduduk lokal. Masjid-masjid dan madrasah didirikan untuk mendukung kehidupan keagamaan dan pendidikan. Meskipun Islam menjadi agama dominan, terdapat toleransi relatif terhadap komunitas Kristen dan Yahudi yang masih ada, meskipun mereka harus membayar jizyah, pajak untuk non-muslim. Banyak peninggalan Romawi dan Bizantium di Kartago yang diabaikan atau dihancurkan, meskipun beberapa struktur tetap digunakan atau diadaptasi untuk keperluan baru. Kartago tidak lagi menjadi kota penting, tetapi warisan sejarahnya tetap diingat. Wilayah ini menjadi bagian dari peradaban Islam yang lebih besar, yang meninggalkan jejak budaya dan arsitektur yang kaya. Secara keseluruhan, penaklukan Kartago oleh pasukan Islam menandai akhir dari era Romawi Bizantium di Afrika Utara dan awal dari dominasi Islam di wilayah tersebut. Kota ini kehilangan statusnya sebagai pusat penting, tetapi wilayah sekitarnya terus berkembang di bawah pemerintahan Islam. Jejak peninggalan. Setelah penaklukan, Kartago mengalami kehancuran signifikan. Pasukan Islam menghancurkan benteng dan struktur penting kota untuk mencegah Bizantium merebutnya kembali. Sisa-sisa arkeologis dari periode ini menunjukkan tanda-tanda kehancuran dan pembakaran. Setelah kehancuran Kartago, pusat kekuasaan dipindahkan ke Tunis, yang terletak tidak jauh dari Kartago. Tunis menjadi ibu kota baru dan pusat administrasi Islam di wilayah tersebut. Masjid Zituna, Masjid Olive di Tunis yang didirikan pada abad ke-8 Masehi adalah salah satu peninggalan penting dari periode ini. Penaklukan Kartago mempercepat proses Islamisasi di Afrika Utara. Penduduk lokal Berber mulai memeluk Islam dan budaya Arab Islam mulai menyebar di wilayah tersebut. Sejarawan Muslim seperti Ibn Khaldun dan Al-Baladuri mencatat penaklukan Kartago sebagai bagian dari ekspansi Islam yang lebih besar di Afrika Utara.
Mereka menggambarkan keberanian pasukan Islam dan strategi militer yang digunakan untuk mengalahkan Bizantium. Peninggalan arkeologis. Meskipun Kartago hancur, beberapa peninggalan arkeologis dari periode Bizantium dan awal Islam masih dapat ditemukan di situs tersebut. Ini termasuk reruntuhan gereja, benteng, dan struktur lainnya yang menunjukkan transisi dari periode Bizantium ke Islam. Pengepungan dan penaklukan Kartago, Carthage, oleh pasukan Islam pada tahun 698 Masehi merupakan peristiwa penting dalam sejarah ekspansi Islam di Afrika Utara. Menurut sejarawan Muslim, peristiwa ini memiliki beberapa hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik. Berikut adalah beberapa hikmah yang sering disebutkan. Penaklukan Kartago oleh pasukan Islam dipandang sebagai bagian dari misi penyebaran Islam dan penegakan keadilan. Sejarawan Muslim mencatat bahwa pasukan Islam tidak hanya bertujuan untuk memperluas wilayah, tetapi juga membawa nilai-nilai Islam, seperti keadilan, persamaan, dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Kartago sebelumnya berada di bawah kekuasaan Bizantium, yang dianggap sebagai kekuatan asing yang menindas penduduk lokal. Penaklukan oleh pasukan Islam dilihat sebagai pembebasan bagi penduduk Afrika Utara dari dominasi dan eksploitasi Bizantium. Keberhasilan penaklukan Kartago menunjukkan kekuatan dan persatuan umat Islam di bawah kepemimpinan yang kuat. Ini menjadi bukti bahwa umat Islam mampu mengorganisir pasukan yang efektif dan mencapai kemenangan melawan kekuatan besar seperti Bizantium. Penaklukan Kartago membuka jalan bagi penyebaran Islam lebih lanjut di Afrika Utara dan kemudian ke Spanyol. Ini menjadi langkah penting dalam sejarah Islam, karena Afrika Utara menjadi pusat penting bagi peradaban Islam dan gerakan dakwah. Pengepungan dan penaklukan Kartago tidak terjadi dengan mudah. Pasukan Islam menghadapi tantangan besar, termasuk perlawanan sengit dari Bizantium dan kondisi geografis yang sulit. Ketabahan dan kesabaran pasukan Islam dalam menghadapi tantangan ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya keteguhan hati dalam mencapai tujuan. Penaklukan Kartago oleh pasukan Islam membawa transformasi sosial dan budaya di wilayah tersebut. Islam menjadi agama dominan, dan budaya Islam mulai memengaruhi kehidupan sehari-hari penduduk lokal. Ini menciptakan masyarakat baru yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Dengan dikuasainya Kartago, umat Islam mendapatkan kontrol atas rute perdagangan penting di Mediterania. Ini memperkuat ekonomi umat Islam dan memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi antara dunia Islam dan Eropa. Kepemimpinan yang efektif dan strategis dari komandan pasukan Islam seperti Hasan ibn al-Nu'man menjadi contoh tentang pentingnya kepemimpinan yang visioner dan berani dalam menghadapi tantangan besar. Secara keseluruhan, pengepungan dan penaklukan Kartago oleh pasukan Islam dipandang sebagai peristiwa yang penuh hikmah dan pelajaran, baik dari segi spiritual, strategis, maupun sosial. Peristiwa ini menandai babak baru dalam sejarah Islam dan dunia Mediterania,